saya Devi, Bank Insurance Specialist BNI Life KCU Pekanbaru, bertemu dengan Mbak Atika. Nah, Mbak Atika ini sebelumnya adalah family tree saya yang sudah sempat saya hubungi ya melalui via telepon, dan sempat dah diskusi juga ya Mbak Tika ya. Oke, nah dari hasil diskusi kemarin kita udah bahas nih mengenai perencanaan keuangan jangka panjangnya Mbak Atika. Nah, di sini Mbak Atika ini adalah seorang karyawan swasta ya, dengan penghasilan itu lebih kurang 4 jutaan ya, sampai dengan 5 juta ya Mbak ya. Oke, nah di sini Mbak Atikanya ini rutin nih nabung ya, rajin banget nih nabung. Aplaus dulu ya buat rajinnya menabung. Terima kasih. Nah, Mbak Tikanya kan katanya biasanya nabungnya itu 1,5 juta sebulannya ya Mbak ya. Nah, itu pinter banget ya, berarti sisanya baru untuk kebutuhan yang lain-lain ya. Nah, itu suatu manajemen keuangan yang baik juga ya dengan cara menabung. Nah, sebelumnya Devi kan udah cerita nih mengenai rekening biasa dengan rekening luar biasa ya Mbak ya. Jadi di sini Devi mau mengajak nih Mbak Atikanya buat membuka rekening luar biasanya bersama kita di BNI Life ya Mbak ya. Kita udah tahu ya Mbak ya keuntungannya kalau Mbaknya menabung di rekening luar biasa kita. Mbak selain mendapatkan nilai tabungan yang sudah Mbak bayarkan ke kita, Mbak juga mendapatkan nilai investasi di sini ya Mbak ya. Bener ya? Kita udah bahas juga sebelumnya dan Mbak Tikanya setuju. Nah, jadi di sini perbedaannya ada jelas ya Mbak ya. Kalau rekening biasa, kalau seandainya terjadi risiko kehidupan ya Mbak, seperti sakit, cacat, tua, bahkan kemungkinan terburuknya meninggal dunia ya Mbak ya, atau tutup usia. Nah, di sini dengan adanya rekening luar biasa ini, segala risiko kehidupan itu bisa kita alihkan melalui asuransi kita ya Mbak ya. Jadi sehingga uang yang Mbak tabung itu tidak akan dialihkan ke resiko kehidupan Mbak, tapi dialihkan ke perlindungan dari asuransi kita. Nah, di sini Mbak ya, Mbak Tikanya nabung 1,5 juta nih per bulan ya, benar ya. Dan di sini kalau dihitung-hitung setahunnya itu Mbak Tika sekitar 18 juta ya per tahun ya Mbak ya. Nah, cukup banyak ya 18 juta per tahun, tapi kan sayang kalau misalnya berkurang ya Mbak ya. Berkurang kalau misalnya ini ada masalah resiko kehidupan tadi ya Mbak ya. Nah, di sini nih kalau seandainya Mbak alihkan ke rekening luar biasa, selain Mbak dapatkan nilai tabungan Mbak tadi, Mbak dapat perlindungan kalau seandainya terjadi resiko kehidupan, serta mendapat nilai perkembangan dari investasinya ya Mbak ya. Jadi sangat menguntungkan ya Mbak ya. Nah, jadi Mbak Tikanya nih udah setuju nih, program kita ini merupakan program yang sangat luar biasa ya Mbak Tika ya. Nah, oke Mbak Tika, Devi lanjut ya untuk pengenalan produk kita ya Mbak ya. Devi udah buatkan nih ilustrasi ataupun gambaran mengenai produk yang cocok buat Mbak Tika. Karena kan harapan kedepannya Mbak Tikanya tuh pengen ini ya, pengen umroh kedua orang tua Mbak ya, bener ya. Oke, mulia sekali ya harapan dan cita-citanya ya buat orang tua. Kemudian pengen renovasi rumah orang tua ya Mbak Tika ya. Oke, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Nah, oke Mbak Tika, mungkin langsung saja ya Devi buatkan ilustrasinya Mbak. Nah, ini Mbak di sini Mbak kan 18 juta nih per tahun mau kita alihkan ke rekening luar biasa nih ya. Nah, gimana kalau yang tadinya biasanya 18 juta per tahun di rekening biasa diganti ke rekening luar biasa, setuju ya Mbak ya? Setuju. Dengan biaya premi, kalau di kita namanya premi ya Mbak ya. Nah, premi itu seperti tabungan yang Mbak setor tadi, yang biasanya Mbak setor di rekening biasa, di kita disetor ke rekening luar biasa. Setuju 18 juta Mbak Tika? Setuju. Mbak Tika, Devi buatkan nih ilustrasinya untuk pembayaran premi setahunnya itu 18 juta ya Mbak Tika ya. Nah, ini Mbak Devi lihatkan ya ilustrasi kita. Nah, ini Mbak nama produk kita itu namanya BNI Life Multi Protection ya Mbak Tika ya. Nah, ini dengan nama tertanggung itu adalah Mbak Tika sendiri ya. Betul ya Mbak ya namanya. Nah, nama tertanggung di sini maksudnya itu adalah
nama orang yang jiwanya kita tanggung Mbak kalau terjadi resiko kehidupan kepada Mbaknya. Nah itu akan kita kasih uang pertanggungan untuk ahli warisnya Mbak. Nah tadi kan sebelumnya kan Mbak bilang kan ahli warisnya mau dikasih buat orang tua ya. Nah ini untuk usia tertanggung, usia Mbak 26 tahun, betul ya Mbak ya, 26 tahun. Oke, untuk nama pemegang polis itu nama Mbak sendiri ya. Nah, nama pemegang polis ini adalah nama orang yang membayarkan premi rutin setiap tahunnya ya Mbak ya. Karena tadi Mbak bilang Mbak pengen pembayarannya per tahun ya. Oke, kita cara bayarnya berarti tahunan ya Mbak Tika ya. Nah, uang Mbak tadi yang 18 juta itu kita bagi dua Mbak. Nah, kenapa dibagi dua? Karena kan di sini kita kan memberikan nilai perlindungan jiwa serta nilai investasi, ya Mbak ya. Nah, di sini untuk nilai perlindungan jiwa itu kita alokasikan dananya ke premi dasarnya Mbak ya, itu sebesar 12 juta. Dan ini premi top up berkala dan untuk nilai investasinya kita alihkan ke premi top up berkalanya ya Mbak ya sebesar 6 juta. Nah jadi total semuanya 18 juta, betul ya Mbak ya? Iya. Kalau ada pertanyaan Mbak silahkan ditanya aja ya. Nah terus ini untuk premi top up berkala ini kan merupakan nilai investasinya Mbak ya. Nah jadi di sini Mbak ikut investasi di kita, Mbak nggak perlu tuh mesti memanage kinerja keuangan investasinya Mbak, karena kita sudah ada manajer fund sendiri Mbak. Manajer fund itulah yang akan mengatur perkembangan nilai investasinya Mbak. Nah di sini tadi hasil kuesioner profil resikonya Mbak termasuk jenis nasabah kita yang agresif ya Mbak ya. Mbak senang sekali untuk mendapatkan perkembangan nilai investasi yang besar untuk jangka panjang ya Mbak ya. Nah jadi dialokasikan nih Mbaknya ke manajer fund itu dana aktif 100% di dana aktif ya Mbak ya. Nah ini rencana pembayaran asuransinya Mbak bilang Mbak pengen 7 tahun aja nih ya kan. Nah jadi di sini 7 tahun Devi buat Mbak. Nah terus masa asuransinya Mbak itu kita tanggung sampai usianya Mbak itu 99 tahun. Berarti dari sejak usia Mbak sekarang 26 tahun sampai 73 tahun yang akan datang itu Mbak bakalan kita cover jiwanya untuk kita lindungi kalau terjadi resiko kehidupan ya Mbak ya. Nah jadi di sini ada namanya biaya asuransi ya Mbak ya, dengan uang pertanggungan Mbaknya kan pengennya tuh uang pertanggungan 200 juta Mbak, bener ya? Iya. Nah jadi untuk uang pertanggungan 200 juta, nah itu biaya asuransi per bulannya itu dikenakan 26.000. Nah ini sampai di sini Mbak ada yang ingin ditanyakan Mbak? Berarti tiap bulannya berapa harus dibayar? Ya kalau untuk asuransinya itu 26.000 untuk biaya asuransi ya Mbak ya. Nah ini masih di halaman pertama sih Mbak, kita lanjut ke halaman kedua ya Mbak ya. Nah ini adalah gambaran perkembangan nilai investasinya Mbak kalau bergabung di program kita BNI Life Plan Multi Protection ya Mbak ya. Nah di sini Mbak kan uang pertanggungannya 200 juta ya, dan Mbak ingin jangka pembayaran asuransinya sebesar selama 7 tahun ya Mbak ya. Nah 7 tahun, kalau 18 juta Mbak tabung selama 7 tahun. Nah selama 7 tahun nih Mbak, kalau dihitung-hitung 18 juta per tahun, berarti selama 7 tahun itu Mbak setor ke kita itu 126 juta. Nah seperti kita gambarkan di awal tadi ya Mbak ya, kalau Mbak melakukan tabungan biasa di rekening biasa selama 7 tahun dengan besaran yang sama juga 18 juta setahun. Nah itu uang yang kembali ke Mbak kalau seandainya nggak terjadi resiko itu 126 juta ya Mbak ya, kalau tidak terjadi resiko ya kan. Nah kalau misalnya terjadi resiko kehidupan tentu bakalan berkurang ya Mbak ya, karena ditarik kan kalau seandainya sakit ditarik tuh biaya berobat ya kan.
Nah, terus kalau di sini kalau misalnya Mbak sakit, kita ada tambahan asuransi Mbak, itu namanya rider. Nah, nanti kita bahas masalah rider tadi ya Mbak, itu yang untuk santunan biaya. Kalau seandainya Mbak sakit ada biaya rawat inap. Kalau Mbak ada penyakit-penyakit kritis, itu ada biaya santunan untuk penyakit kritisnya. Tapi alhamdulillah saat ini kondisi sehat walafiat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kondisi walafiat, semoga selalu sehat ya Mbak ya. Kita tidak ada yang ingin terjadi sesuatu hal yang buruk kepada kita ya Mbak ya. Dan di sini kita juga tidak ada salahnya untuk antisipasi resiko kehidupan yang akan datang. Benar ya Mbak Tika ya. Oke. Nah, ini Mbak, kita lihat di sini. Selama 7 tahun ini Mbak, kita untuk nilai investasi itu ada rendah, sedang dan tinggi Mbak. Nah, ini tergantung dengan inflasi pembentukan nilai investasi saat itu, karena kita tahu ya Mbak ya, kalau investasi ini kan kadang turun naik ya, tergantung dengan kondisi, bisa jadi faktor sosial ataupun faktor ekonomi ya Mbak ya. Nah, di sini nih kalau seandainya di sedang di rendah ya Mbak ya, itu yang balik ke Mbak nilai investasinya 108.472 ya Mbak ya. Ini kalau dia di rendah, tapi biasanya dari manajemen fund kita itu jarang posisi rendah Mbak. Biasanya di posisi sedang atau bahkan tinggi. Kalau seandainya di posisi sedang itu 130.726.000 rupiah ya kan. Nah, tadi Mbak kalau nabung biasa dapat setornya Mbak 126 juta ya selama 7 tahun ya. Berarti di sini aja sudah untung ya Mbak ya. Kalau selama 7 tahun di kita ya, sudah untung berapa nih Mbak? Sudah untung 4 jutaan ya. Nah, seandainya nih ternyata inflasi saat itu tuh lagi bagus-bagusnya nih, sehingga nilai investasi Mbak tuh di presentasi yang tinggi. Nah, Mbak lihat di sini. 179.164. Nah, berapa tuh profit yang Mbak dapat? Keuntungan Mbak dapat puluhan juta ya, kalau seandainya dia terjadi nilai investasinya tinggi ya Mbak ya. Sangat menguntungkan kan Mbak? Benar ya. Nah, ini untuk manfaat nilai investasinya Mbak, kalau seandainya nih nggak terjadi resiko kehidupan ya. Nah, seandainya ini terjadi resiko kehidupan seperti tutup usia. Nah, ini jauh-jauh sih ya Mbak ya. Cuman kalau seandainya terjadi, kita kan nggak tahu umur ya Mbak ya. Nah, ini kita ada manfaat kematian. Nah, ini manfaatnya itu dari uang pertanggungan Mbak tadi yang 200 juta ditambah dengan nilai investasi saat terjadi risiko kehidupan tadi. Contoh misalnya terjadi risiko kehidupan di tahun ke-7 tadi. Berarti ditambahin aja Mbak dengan nilai investasinya tadi. Kalau dia direndah berarti ahli waris Mbak, yaitu orang tua, akan menerima uang sebesar 308.472. Tapi kalau seandainya dia dinilai sedang, dia akan memperoleh 330 jutaan. Dan untuk kalau misalnya di tinggi dia 379 jutaan. Nah, ini kalau terjadi resiko kehidupan. Nah, ini Mbak sampai ke bawah nih, sampai usianya Mbak tuh nanti 99 tahun. Ini masih kita cover nih perlindungan untuk jiwanya ya Mbak ya. Nah, untuk bintang-bintang ini berarti kalau misalnya Mbaknya nggak melakukan penambahan nilai investasi, itu akan terjadi lapse Mbak. Nah, jadi di sini Mbaknya kalau udah mulai mendekati bintang-bintang ini berarti di usia Mbak yang ke-80-an ya, itu udah harus mulai nambah nilai itunya, nambah preminya lagi gitu ya Mbak ya, biar tetap berlanjut untuk perlindungan jiwanya sampai usia Mbaknya 99 tahun Mbak ya. Nah, ini dia Mbak asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan. Karena Mbak di manajemen di BeLife dan aktif, biasanya untuk perkembangan rendah itu perkembangannya 5%. Kalau dia sedang 10%, kalau dia tinggi 18% per tahunnya. Mbak ya, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Mbak? Gimana cara kita tahu itu sedang rendah, sedang atau tinggi? Oke, nah itu nanti kita akan kasih portal untuk Mbaknya biar yang bisa Mbak buka sendiri. Kita di sini
moto kita tuh easy life, easy claim ya Mbak ya. Jadi pokoknya semuanya tuh kita permudah. Kita ada aplikasinya sendiri. Nanti kalau Mbaknya sudah join di kita, nanti kita akan berikan aplikasi untuk portalnya Mbak untuk ngecek itu perkembangan dana Mbaknya tuh berapa. Uang Mbak saat ini berkembang udah berapa persen. Nah, di situ akan nampak saldonya udah berapa, di situ akan kelihatan. Oke, kita lanjut ya Mbak. Atau ada ingin tanyakan lagi? Enggak, itu aja. Itu aja. Oke, lanjut. Nah, di sini kita tentunya ada biaya-biaya ya Mbak ya. Nah, ini untuk biaya-biayanya Mbak. Nah, untuk biaya kita ada biaya akuisisi ya Mbak ya dari premi dasarnya itu sebesar 90% Mbak untuk 1 tahun pertama. Untuk tahun kedua ini Mbak bisa lihat tuh 50%. Tahun ketiga 30%, tahun keempat 20%, tahun kelima 15%. Dan di tahun ke-6 dan seterusnya itu Mbak tidak dikenakan lagi biaya akuisisi. Nah, ini tujuannya apa? Ya tadi Mbak, itu biaya akuisisi itu untuk pengolahan dana untuk nilai uang pertanggungan Mbak tadi. Gitu ya Mbak ya. Nah, dan di sini kalau untuk nilai investasi juga kita ada biaya akuisisinya Mbak sebesar 2,5% dari jumlah total top up berkalanya Mbak menjadi nilai investasinya. Ini besar biayanya ya Mbak ya. Berarti kalau misalnya tadi itu besar top up berkala Mbaknya itu 8 juta, nah berarti dikalikan aja dengan 2,35% dari 8 juta, itulah biayanya. Itu akan dipotong langsung dari nilai investasinya Mbak. Ya. Nah, di sini untuk kita juga ada biaya administrasi ya Mbak ya. Nah, ini biaya administrasinya sebesar 25.000 per bulan, tapi itu baru berlaku di tahun kedua Mbak. Baru di tahun kedua. Ya. Dan itu dia tadi. Dan kalau misalnya Mbaknya nih pengen narik duit dari nilai investasi yang berkembang gitu kan. Boleh ditarik Mbak, itu minimal 1 juta per transaksinya. Tapi ya kalau seandainya Mbak melakukan penarikan itu akan dikenakan biaya Mbak. Jadi Devi sarankan untuk 5 tahun atau bahkan kalau perlu sampai masa pembayaran premi yang 7 tahun ini itu Mbak jangan lakukan penarikan dulu. Itu sih saran dari Devi supaya nilai investasi Mbak terus berkembang. Jadi Mbak dapatkan profit dan ataupun keuntungan Mbak itu maksimal di akhir. Gitu. Supaya dia tadi biar tercapai juga itu harapan dan cita-citanya Mbak tadi itu. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyain Mbak? Cukup mengerti. Oke, nanti kalau Mbaknya sudah join di kita, ini belum resmi ya Mbak ya, belum resmi. Ini hanya gambarannya saja. Nah, nanti seandainya Mbaknya sudah disetujui polisnya Mbak, itu akan Devi jelaskan ulang lagi. Dan di sini juga ada masa pembelajaran polis. Kalau seandainya Mbak Tikanya mau belajar dulu mengenai polisnya, itu diperbolehkan Mbak. Itu lamanya sekitar 14 hari kerja dengan biaya 100.000 untuk belajar polis. Jadi di situ Mbak boleh ambil keputusan mau lanjut untuk polis ini atau tidak, gitu ya. Oke ya Mbak ya, segitu aja mungkin penjelasannya Devi, atau Mbak ada yang ingin ditanyakan Mbak? Itu 18 juta itu udah cukup segitu atau masih bisa dikurangin lagi? Kalau itu sih kan kita ngambil asumsi dari yang biasa Mbak tabung ya kan. Mbak kan tadi bilang sekitar 1,5 juta nih per bulan ya kan. Berarti kan setahun kan 18 juta tuh. Nah, kita ambil dari asumsi itu aja Mbak. Kita cuma memindahkan dari rekening biasa Mbak ke rekening luar biasa di kita gitu. Itu aja sih. Tapi uang Mbak tuh nggak hilang kok di kita Mbak. Insya Allah aman lah Mbak. Dan di sini Mbak bisa kok untuk melihat gimana perkembangan nilai-nilai investasi keuangan Mbak di kita. Karena nanti akan ada kita bukakan portalnya. Gimana Mbak? Iya. Ya kita uruskan administrasinya Mbak ya. Devi minta persyaratannya ya, KTP Mbak yang masih berlaku saat ini ya Mbak ya, biar kita proses. Kalau seandainya nanti misalnya ini udah kita kirim berkas administrasinya, nanti pihak underwriting kita akan menginformasikan apakah Mbak Tikanya disetujui polisnya tanpa syarat tambahan, ataukah harus menambahkan syarat, ataukah ditolak. Nanti kita kabarin lagi ya Mbak ya. Oke, mungkin segitu aja ya Mbak ya penjelasan Devi di hari ini. Kalau misalnya Mbaknya mau ada tanya-tanya, silakan sih Mbak sama Devi tanyain aja. Kalau seandainya ada yang mau
diprotes atau ada yang masih bingung-bingung, silakan tanya sama Devi. Dan kalau boleh ya Mbak ya, Devi minta ya referensi dari Mbak Tikanya, mungkin dari teman kerjanya sekitar 3 orang aja sih Mbak, buat Devi referalkan juga, buat Devi jelaskan juga program luar biasa kita nih ke teman-teman Mbak, biar teman-temannya juga bisa menikmati program luar biasa kita. Boleh. Boleh ya Mbak ya. Oke. Terima kasih Mbak ya buat waktunya. Mudah-mudahan Mbak Tikanya dilancarkan pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga harapan dan impiannya tercapai Mbak Tika ya. Oke, sekian pertemuan kita Mbak. Terima kasih ya buat waktunya. Silakan Mbak Tika melanjutkan aktivitas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi